Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, ikhwan akhwat fillah, materi kita akan diambil dari hadis pertama yang ditulis oleh Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim mengenai kisah Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki berbaju putih, berambut sangat hitam, lalu duduk di depan Nabi dengan sangat beradab sekali. Tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Hadisnya sangat populer, tapi kita nanti akan jelaskan rahasia-rahasia di sini yang jarang dibahas. Padahal hadis ini kalau dibahas, maka perbedaan antara kelompok, antara aliran itu bisa dibereskan. Kenapa masjid rusuh? Belum lama ini sahabat-sahabat kita di Aceh dapat masalah itu ya. Itu karena baik kedua pihak sama, tidak mau memahami hadis ini secara mendalam. Bukan berarti mereka jahil, bukan, tapi mereka lupa. Maka Syekh Akram di Mesir mengatakan yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bukan masalah orang alim atau tidak alim, pintar atau tidak pintar, tapi orang banyak melupakannya. Ini hadis ditaruh oleh Imam Muslim, dan karamahnya para ulama bukan bisa terbang, bukan bisa apa. Keramat itu ketika ilmunya kekal sampai akhir zaman, ketika apa yang dia riwayatkan itu terpakai. Nah, Imam Muslim naruh itu di nomor pertama. Ternyata beliau berharap besar dari hadis ini agar bisa menyelesaikan banyak masalah perpecahan umat. Nah, semoga ini menjadi obat bagi kita, obat menghilangkan kok Islam rusuh ya. Bukan Islam yang rusuh, Muslim ya. Kalau Islam cuma satu, kalau Muslim lebih dari satu. Baik, apa kata Jibril? Ternyata orang itu Jibrilnya. Apa itu Islam ya Muhammad? Dijawablah, rukun Islam. Kita nggak usah ulang ya, rukun Islam kita sudah hafal semua. Bedanya di hadis itu setelah sholat langsung zakat. Biasanya kita hafal kan sholat, puasa, itu aja bedanya. Terus pertanyaan kedua apa? Kita ringkas saja hadisnya. Apa itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya. Lalu dijawab dengan kamu percaya Allah. Terus sampai nomor 5, kata percaya cuma sekali. Tapi di giliran nomor 6, kata percaya diulang lagi. Antu'mina bil qadari. Kamu percaya dengan takdir. Jadi ternyata iman kepada Allah mencakup 5. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir itu udah satu. Jadi percaya kepada Allah plus semuanya akan terbawa. Namun meskipun ada orang percaya 5 ini, kadang dia gagal di nomor 6. Wa antu'mina bil qadari. Di riwayat Ibnu Umar, Imam Muslim menyebutkan di hadis pertama, bil qadari khairihi wa syarrihi, baik atau buruk. Tapi perlu diingat, orang mukmin itu tidak pernah merasakan takdir itu buruk, semua takdir bagi dia baik. Kata baik dan buruk itu perkataan asumsi. Maka Ibnu Umar menyebutkan, saya mencurigai bahwa ini adalah penjelasan Ibnu Umar. Karena di hadis nomor 2 tidak disebutkan baik dan buruk. Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang sama. Apa kata Abu Hurairah? Nabi bersabda, kau beriman dengan takdir kullihi, semuanya, bukan baik buruk. Jadi maksudnya apa? Bagi mukmin takdir itu semuanya baik. Contoh nih, kalau saya sakit, bapak ibu sakit, itu baik atau buruk? Secara zahir buruk ya, sepakat? Buruk? Buruk. Namun bapak ibu mungkin punya anak, punya saudara, punya teman dokter, perawat, atau kerja di bidang kedokteran, apoteker. Kalau nggak ada orang sakit, dokter hidup nggak?
perawat punya kerjaan nggak? Satpam di perawat itu di rumah sakit bekerja nggak? Apoteker berjaya nggak? Enggak. Ternyata Allah buat seperti itu, maka sakit itu ada hikmahnya pada yang sakit, ada hikmahnya pada yang tidak sakit. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, kullu amril mu'min khair. Semua keadaan urusan orang beriman itu baik. Berarti persepsi mainnya. Ya, semuanya main persepsi. Mau 0-1, 0-2 menang itu baik sebenarnya bagi orang mukmin. Ingat, bagi orang mukmin. Enggak malah mikir, kenapa ya saya sudah nyoblos ini kok yang menang ini? Enggak, dia enggak akan begitu. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini perlu. Karena kita sudah doa di mana-mana. Ya. Udah kor-kor di mana-mana. Kalau enggak paham bab ini, orang akan putus asa beragama. Di mana-mana, ya. Ini yang bikin orang rusuh. Kenapa? Tidak paham hadis bab iman. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa Arab artinya mengindahkan sesuatu, membaguskan sesuatu. Tetapi Nabi menerjemahkan ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan-akan engkau memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Kalau tadi jelas sholat 5 waktu, mulai dari awal takbir, akhirnya assalamualaikum. Zakat jelas, puasa jelas. Kalau yang ini gimana caranya? Ada rukunnya nggak? Ada caranya nggak? Ada, cuma kita nggak dapet aja. Kita taunya beragama itu cuma yang pertama sama yang kedua. Lalu setelah itu orang itu bertanya lagi, Jibril ternyata bertanya lagi, matas sa'ah, kapan itu kiamat? Dijawab oleh Nabi, al-mas'ul mal-mas'ul, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Sekarang kan banyak berkembang hadis-hadis umur umat. Ya, umur umat 1500 tahun. Itu semua hadisnya palsu, bukan hanya dhaif. Semua hadisnya palsu, ya. Nah, nanti kita jelaskan di waktu yang khusus. Lalu Nabi menjelaskan mengenai amaratiha, syarat-syaratnya atau ciri-cirinya. Jadi yang boleh dipelajari itu ciri-ciri kiamat. Nggak boleh mengimani tanggal berapa, tahun berapa kiamat. Nanti mirip-mirip kayak beberapa ajaran Kristen ortodok itu yang masih ingat nggak dulu? Tahun 2009, bulan 9, tanggal 9, jam 9 kiamat. Jadi nggak? Nggak jadi. Nggak ada, itu semua sirrun min asrarillah. Rahasia-rahasia Allah. Maka jika ada hadis-hadis yang menyebutkan angka-angka tentang kiamat, pastikan itu palsu. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis sahih. Nah, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kalau yang bertanya sahabat, jawabannya beda. Tapi kalau yang bertanya Jibril, jawabannya beda lagi. Yang nanya nih sahabat, apa jawaban Nabi? Ma'a'adatta laha, hadis Bukhari, hadis sahih. Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Gitu. Jadi Nabi ketika yang nanya orang pinter, dijawabnya dengan kepintaran orang itu. Kalau orangnya malah bingung, nggak punya orientasi, maka dikasih arahan. Kamu gak usah nanya kapan kiamat, tapi persiapan kamu apa? Emang kalau sudah tahu kiamat, mau ngapain? Ya, ini sekarang yang hitung-hitung kiamat 1500, kan sekarang udah berapa Pak? 1440, tambah 13 tahun di Mekah, sisa berapa? Kan kacau tuh ya, berarti 1403 bulan udah kiamat. Angka-angka ini pasti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dan ajaran Allah dalam Al-Quran. Setelah itu orang itu pergi, tidak ada bekasnya, dilihat belum nggak ada lagi. Nah, inilah kelebihan malaikat. Malaikat itu bisa menyerupakan. Nah, kita sama malaikat perlu takut nggak? Hebatan malaikat atau jin? Malaikat apa jin? Hebat mana? Malaikat apa jin? Kenapa orang pada takut sama jin? Coba, jin-jin juga heran loh. Kok mereka pada takut sama gue ya? Jin itu berharap dia nggak ditakuti orang kayaknya. Kecuali jin syaitani.
jin-jin syaitan. Itu memang senang kalau orang takut, resek gitu. Saya nggak percaya mendigo, wallahi. Ini usul iman. Karena di Quran dikatakan mereka ya raunakum, melihat kamu min haitsu la tarawnahum, dari sisi, dari arah, dari dimensi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka kalau ada orang melihat jin, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i wafat 204, sekarang sudah 1440. Udah diprediksi itu orang-orang indigo dan acara-acara indigo itu. Apa kata beliau? Man qala ra'aitul jinna faqad kadzab. Siapa yang mengatakan aku melihat jin, dia pembohong besar. Di riwayat lain faqad kafar, tapi yang benar bukan kafar, kafar kufur. Yang benar yang pertama ya. Kadzab, berbohong. Karena Al-Qur'an mengatakan yang kamu pandang itu bukan jin, itu asumsimu. Jadi kalau ada kita yang pernah ngelihat yang aneh-aneh, itu bukan jinnya Pak, tapi itu asumsi, apa yang tergambar. Saya punya mahasiswa orang Padang. Di sana nggak ada namanya kuntilanak, yang ada namanya si Jundai. Si Jundai itu rambutnya panjang, mirip kuntilanak, cuma nggak bolong perutnya. Ngaji, tinggal di asrama yang saya carikan untuk kajian beberapa mahasiswa, kita sebut Ribak di Ciputat sana. Ada beberapa mahasiswa nginep di lantai 4, itu disapa sama makhluk halus katanya gitu ya. Rambutnya panjang dan bla bla bla. Itu apa yang dia lihat? Apakah itu jin? No. Itu yang dia lihat hanyalah imajinasi dan waswasnya. Waswisu fi sudurin nas. Jadi waswasnya yang dia lihat, bukan jinnya. Nah, ini rahasianya sebenarnya. Setan ketawa Pak kalau kita ngaku-ngaku ngelihat jin, karena sudah melanggar Al-Quran. Oh Ustadz, ada orang yang bisa jadi mediator. Kalaupun iya, itu nggak bisa dilihat. Ya, oke. Lalu jika malaikat lebih hebat daripada jin, malaikat kita nggak takut. Kenapa sama jin takut? Aneh kan? Kita hanya perlu mengimani wujud mereka, tidak perlu menakuti mereka. Tapi menghargai mereka perlu. Makanya, misalnya ada sahabat Nabi, dulu mohon maaf, ini beristinja. Istinja itu pengganti air, menggunakan bekas-bekas tulang kering. Apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan itu. Kenapa? Itu adalah ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu makanan saudara-saudaramu dari kalangan jin. Tuh, bagaimana Nabi mengakrabkan sahabatnya dengan jin. Itu makanan saudaramu dari kalangan jin. Tuh, jelas gak? Sama saudara takut gak? Tuh, aneh kan? Jadi psikis kita kok malah takut. Dan ternyata orang Arab Saudi sendiri itu penakut sama jin. Mereka sudah punya komisi pemberantasan jin bertahun-tahun yang lalu, tapi baru punya KPK tahun kemarin. Baru punya Pak KPK tahun kemarin, maka langsung ribuan orang ditangkap. Tapi kalau komisi pemberantasan jin itu udah punya lama ya. Baik. Setelah orang itu pergi, apa kata Nabi? Ya Umar, atadri man as-sa'il? Kamu tahukah siapa yang bertanya? Walaupun Umar sudah curiga, apa kata Nabi? Apa kata Umar? Allah wa Rasuluhu alam. Ini adab. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, ini adab berguru. Walaupun kita curiga, ada kalimat-kalimat kunci. Saya tahu, tapi Allah dan Rasulnya lebih tahu, gitu maksudnya. Ya. Kok Umar yang ditanya? Karena Umar paling curiga. Apa kata Umar? Dia nggak punya bekas, nggak ada tanda-tanda pakai onta. Nggak ada tanda-tanda datang, kok tiba-tiba muncul, nanya, ngetes lagi. Berarti ada kecurigaan. Umar ini paling cerdas. Jadi Umar itu udah merinding duluan. Ini bukan makhluk biasa nih, ya. Jadi ternyata para sahabat itu sering dapat hadiah didatangi malaikat. Sebenarnya masjid ini pernah didatangi malaikat, cuma kita nggak tahu. Ya. Sekarang juga ada, tapi bentuknya bukan bentuk manusia, Pak. Bentuknya masih bentuk aslinya, dan mereka banyak berkerubungan di atas. Apa dalilnya? Bukan saya sok tahu, itu Nabi yang mengatakan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Inna lillahi malaikatan tawafin. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang tawaf. Hadis sahih. Tawaf artinya apa? Berkeliling. SK-nya cuma satu, mencari majelis zikir. Yaltanisuna majlis al-ilm.
majelis az-zikr. Kalau di hadis itu majelis az-zikr, maknanya majelis ilmu. Mereka tugasnya cuma satu, mencari majelis zikir. Maka di mana ada majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendekatkan hati umat, bukan untuk memecah umat. Maka majelis-majelis ini didatangi oleh malaikat ini. Malaikat ini nama aslinya adalah malaikat rahmat, tapi disebut di situ tawafin. Ya, jadi sadar atau tidak, Bapak, sadar makan Allah, di atas kita ada mereka, di sekitar kita ada mereka. Kalau ingin dapat bau malaikat, sering-sering ke majelis ta'lim, ya. Tapi majelis ta'lim yang mendekatkan hati kepada Allah, yang mendekatkan kalbu kepada sesama umat, ya. Jadi kalau yang kajian yang bikin kita jauh dari umat, itu menjauhkan kita kepada Allah Ta'ala. Hati-hati. Lalu apa kata Nabi? Itu Jibril, zaka Jibril, itu Jibril, ja'akum liya'allimakum dinakum, datang kepada kamu untuk mengajarkan din, agama. Maka di sini para ulama kita membuat rumusan bahwa din, agama itu ada 3 unsurnya. Yang nomor 4 udah masuk ke rukun iman. Yang nomor 4 tadi apa? Kapan? Kiamat. Udah masuk ke rukun iman. 3 tahapan, 3 kesempurnaan. Pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Kita mengira kalau sudah Pak Haji, Islamnya sudah sempurna. Iya, Islamnya sudah sempurna, tapi imannya belum sempurna, ihsannya belum sempurna. Artinya agamanya belum sempurna. Gitu. Mungkinkah orang yang belum haji, tidak sanggup zakat, dia sampai ke derajat ihsan? Mungkin. Itu sangat mungkin. Apakah orang alim, ulama, doktor, LC, MA itu mesti orangnya sampai ke derajat ihsan? Belum tentu. Bisa jadi jamaah biasa udah nyampe. Ya bisa jadi. Bisa jadi nggak kiai, nggak dikenal sebagai ulama, justru dia setiap sholat merasakan hadirnya Allah Ta'ala. Udah nyampe ke ihsan. Kalau kiai, ustadz malah sebelum ceramah mikirin, mau ceramah apa gue nih? Hati-hati Pak. Ini rahasia saya sebelum belajar ihsan. Sebelum saya matang belajar ihsan, dulu kalau mau ceramah, mikirin, ceramah apa gue nih? Ya, mikir. Jadi, dalam rokaat-rokaat itu malah mentartib bahan-bahan ceramah. Makanya, sholatnya nggak nikmat. Lain lagi sama karyawan, mikirin kerjaan. Pegawai mikirin kepegawaiannya. Pedagang mikirin dagangannya. Macam-macam. Jadi orang sibuk dengan apa yang dibawa, yang di luar. Nah, inilah problem orang yang tidak ihsan. Sibuk dengan yang di dunia, terus dibawa persoalan dunia ke dalam ibadah. Nah ini seharusnya kan dibalik, ibadahnya dibawa ke dunia. Ini enggak, dunianya dimasukin ke ibadah. Makanya pikirannya keluyuran Pak pas sholat. Baru takbir, Allahu Akbar, udah keluyuran kemana-mana ya. Iya, begitu nggak? Kenapa? Kita baru belajar sholat al-Islam, belum belajar sholat al-iman dan al-ihsan. Oke. Al-Islam itu melahirkan satu ilmu bernama fikih. Apa arti fikih? Pemahaman terhadap hukum Islam yang zahir. Contoh, setiap buku-buku fikih dimulai dari cara bersuci. Di sini ada kajian fikih? Ada ya? Dimulai dari fikih? Dimulai dari taharah bersuci? Iya. Bersucinya apa? Bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Pakai apa? Pakai air. Air ada 7 macam. Terus ada lagi kategorisasi air. Air suci, mensucikan, suci, tidak mensucikan, air mustakmal, air bla 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 bla. Kapan air tidak suci? Itu pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Kita dari dulu belajar al-Islamnya baru di situ-situ, jalan di tempat. Coba Pak. Ini supaya gampang. Jadi belajar al-Islam itu bisa satu paket sama al-Islam. Nggak usah lama-lama, bisa langsung. Nggak usah nunggu tua dulu, pakai puasa 40 hari dulu, nggak perlu ya. Contoh,
Ini Bapak Saudara, kalau sholat, di sarungnya, di gamisnya, di celananya, ada percikan sedikit dari kotoran, misalnya tadi buang air kecil, buang air besar, ada percikan dikit. Terus nggak dibersihkan pakai air, dipaksain sholat. Apa yang terjadi? Dari awal takbir sampai akhir Assalamualaikum, apa yang terjadi? Pikirannya ke, itu sarung gue kayaknya, gitu ya, kayaknya enggak ya kali ya. Jadi terjadi yang kita sebut taraddud. Apa arti taraddud? Keraguan. Sholat tapi ragu. Akhirnya sholat tidak ingat Allah, tapi ingat sarung kotor nggak ya, suci nggak ya, kotor nggak ya, suci nggak ya. Bayangkan, kalau ada kotoran di fisik, kotoran di sarung, lalu kita biarkan sedikit saja di ujung, maka sholat kita terganggu dari awal sampai akhir. Apalagi jika kotoran itu ada di otak, ada di mata, ada di telinga, ada di kolbu, ada di perut, ada di kemaluan, ada di kaki, ada di satu tetes darah. Bisa nggak khusyuk? Saya jamin wallahi, demi Allah, 3 kali, demi Allah, tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena orang ini belum suci. Masih ingat kisah Nabi Musa? Dalam surat Thaha, Nabi Musa itu pengembala. Pengembala, sendalnya pasti kena kotoran. Ketika dia melihat cahaya, dibilang ke istrinya, anak dari Nabi Syuaib, wahai istriku yang saleha, kamu pulanglah ke rumah, tunggulah di sana, aku hendak memenuhi panggilan Rabbku. Jadi beliau melihat cahaya Allah. Di mana? Di Goa Tur, Sina. Masuk ke sana, sebelum masuk apa kata Allah? Fakhla na'alaik. Maka lepaskanlah sendalmu. Jadi ternyata masuk ke rumah ibadah, melepas sendal, itu syariat sudah tua dari Nabi Musa alaihissalam dan bertahan sampai hari ini. Saya sudah masuk sinagog pakai sendal. Udah masuk gereja belum? Masuk gereja pakai sendal. Tapi masuk masjid, la yajuz, ya, nggak boleh pakai sendal. Sendalnya taruh, pikirannya bawa, kolbunya bawa. Jangan sampai bawa sendal, tapi pikiran taruh di pintu. Ya, ini yang terjadi. Apa bahasa makan Allah? Jangankan kita, Nabi Musa ada kotoran di sendalnya, ini filosofi aja sebenarnya, hikmah. Fakhla'an alaik, tinggalkan sendalmu karena ada kotoran di situ, baru masuk. Ya. Ini disebut muqaddas tua. Ya, tua bukan tua bahasa Indonesia, tua tempat, nama tempatnya ya. Muqaddas itu tempat yang suci. Jamaah hadirin yang hadirat yang muliakan Allah. Jadi ketika bersuci, waktu menyuci wajah, langsung itikadkan, ya Rabb, gugurkan dosa mataku. Itu sudah sampai di ihsan. Sudah sampai di ihsan langsung. Ketika mencuci tangan, ya Allah, di tanganku ada maksiat. Di tanganku ada kezaliman. Maka tolong bersihkan. Begitu terus sampai kepada ujungnya. Ketika mengusap kepala, ya, kepala kita kan banyak pikiran joroknya. Ya, berapa file yang jorok-jorok di sini, sangat banyak. Nah, itu yang makanya Imam Malik mengharuskan untuk mengusap dari depan sampai belakang, balik lagi. Tapi Imam Syafi'i melihat di ayatnya nggak mesti semua kok gitu. Jadi perbedaan ini hanya perbedaan para imam, tapi ayatnya tidak menyinggung itu. Nah, jadi bisa sebenarnya. Kembali ke fikih. Ihsan itu untuk bercontoh aja biar gampang nyampenya. Kita kembali ke fikih. Fikih ini karena pemahaman fisik. Tadi Imam Malik ini imam salafus soleh. Karena nama salaf sekarang sering disebut orang. Wafat tahun 179 Hijriah. Salaf itu abad pertama, kedua, ketiga kata mereka. Ya sudah, berarti ini masuk salaf nggak? 179 wafatnya. Masuk salaf? Berarti sebelum 300 toh? Ya. Imam Malik memahami dari gurunya Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi. Ini disebut silsilah. Bahwa ngusap kepala harus semua. Tapi Imam Malik mengatakan kalau dijilat sama si guguk, wawaw,
kita sebut ya anjing gitu ya, itu tidak mesti diusap sampai 7 kali, nggak mesti pakai tanah, cukup 3 kali. Kenapa? Beliau dapat riwayat begitu melalui jalur Abu Hurairah. Tapi Imam Syafi'i dapat riwayat lain yang lebih kuat, dibersihkan pakai tanah sekali lalu disiram ya, sampai 7 kali dengan hitungan tanah itu. Dan Imam Syafi'i milih. Jadi ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan agama baru. Mazhab itu adalah pemahaman hadis. Jadi bolehkah bermazhab? Bukan boleh lagi, wajib. Bermazhab itu wajib. Karena kalau tidak bermazhab, lalu paham nggak? Karena bermazhab artinya berfaham. Gitu ya. Jadi tolong diluruskan, saya nggak mau ikut mazhab Syafi'i. Nah, mungkin yang kita bayangkan mazhab Syafi'i itu buatan Imam Syafi'i, itu keliru, Pak. Mazhab itu artinya pemahaman yang diwariskan oleh Nabi, lalu ke sahabat, lalu ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Itu disebut mazhab. Sistem berpikirnya disebut dengan manhaj. Apa arti manhaj? Sistem berpikirnya. Maka mazhab banyak, manhaj juga banyak, nggak ada satu. Nggak mungkin manhaj lebih dari satu, mazhab lebih dari satu. Ini guru murid bisa beda loh ya. Guru murid beda. Contoh saya juga beda sama guru saya. Guru saya mengatakan boleh azan di kubur. Bagi saya nggak usah. Bukan berarti saya nyalahin guru saya, enggak, tapi bagi saya enggak usah, karena enggak ada tuntunannya. Tapi kata guru saya, ini ada dalil kiasnya. Nah, di situnya kita udah bisa beda. Bisa beda loh ya. Ini guru murid. Jadi saya mikir-mikir, beda itu apakah buruk adab atau anugerah? Ternyata beda itu anugerah. Kita beda dijadikan bencana. Ini kemudian membuat kita rusak. Apakah pernah Imam Syafi'i mengatakan, guru gua tuh bodoh ya, Imam Malik tuh orang nggak pinter, masa hadis begini dipakai? Nggak ada kalimat itu muncul. Sekarang anak muda baru hijrah udah berani ngomong, Ustadz itu tuh nggak bener. Kenapa? Masa pakai hadis itu? Nah, ini contohnya. Ini karena belajar ilmu sebelum adab. Ingat, Imam Malik berkali-kali ngomong, Imam Salafus Saleh, ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar adablah sebelum belajar ilmu. Itu saya orang Sumatera. Ini depan saya ada orang Sumatera nih kedua ya. Kami dulu belajar ilmu sebelum adab. Maka kalau beda sedikit itu langsung nentang guru. Gurunya senang ditentang, Pak, karena tujuan gurunya biar debat. Ini bedanya orang Sumatera tuh. Di Banten, di Sunda, di Jawa, Madura, itu kalau pertama masuk pesantren, kitab pertama yang dipelajari ta'limul muta'allim atau adabut ta'lim. Apa artinya? Adab-adab belajar. Makanya saya ngobrol dengan senior saya namanya Pak Dasrizal. Dulu orang Kementerian Agama pindah ke kampus ya. Apa kata dia? Saya pikir-pikir lama, dia peneliti bertahun-tahun. Apa kata dia? Saya pikir-pikir kayaknya orang-orang sana itu, orang kita maksudnya, kurang adab tapi cerdas. Karena apa? Karena nggak belajar adab dulu sebelum ilmu. Nah, tapi dia juga punya kritik sama orang Pulau Jawa. Apa kata dia? Kok orang Jawa ini adabnya tinggi-tinggi, tapi kadang-kadang ilmunya nggak nembus. Oh, dia punya tujuan ini juga, Pak, kritis. Kita kirain memuji orang Jawa, ternyata mau kritik juga ya. Nggak ada yang lepas dari kritikan sama dia. Kebanyakan adab lama ngajinya. Ya, macam-macam ya, wallahu taala alam. Terlepas dari masalah ini, Imam Malik dipuji oleh Imam Syafi'i, pada mereka beda. Apa kata Imam Syafi'i? Laula Malik lahalaka Syafi'i. Lahalaktu. Kalau nggak ada guru ke Malik, Syafi'i binasa. Syafi'i nggak ada ilmunya. Lalu dipuji apa? Kalau nggak ada Malik, nggak ada Sufyan, halakal Hijaz. Maka negeri Hijaz yang sekarang jadi Saudi hancur. Ilmunya nggak ada. Nah, ini kita lihat. Jadi ulama itu beda, tapi nggak saling hujat. Tapi adakah ulama yang menghujat? Ada satu. Ya, saya tunjukin, mau nggak ditunjukin? Ya, sebelum Imam Syafi'i itu ada ulama yang seumuran dengan Imam Malik, namanya Hammad bin Zaid. Siapa? Hammad bin Zaid.
Hammad bin Zaid ini tinggal di Basrah. Basrah dekat Baghdad, Irak. Nggak jauh dari situ kayak Jakarta sama Bandung. Ada namanya Kufah. Basrah ini kota-kota orang yang rendah hati, banyak ilmu hadis. Tapi di Kufah kota politik, banyak pembohong, banyak pencitraan. Banyak pembual, banyak hadis palsu. Tapi juga banyak orang pinter. Karena ini rumus, di mana banyak kemungkaran, maka di situ banyak kebaikan. Kalau ada orang buat mungkar, maka amar ma'rufnya kenceng. Itu udah rumus, sunatullah. Di mana ada orang suka nyalah-nyalahin, maka di sini ada orang yang suka bener-benerin gitu. Di mana ada dakwah yang keras, maka nanti dakwah yang lembut juga akan bertambah kuat. Itu sunatullah. Ya, sunatullah terjadi. Hammad bin Zaid mengata-ngatai seorang imam yang kita kenal selama ini imam hebat. Siapa nama imamnya? Imam mazhab pertama yang kita kenal siapa? Abu Hanifah. Sebelum beliau sebenarnya sudah banyak, tapi yang kita kenal kebanyakan orang awam adalah Imam Abu Hanifah. Wafat tahun 150 Hijriah, beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini karena tinggal di Kufah. Dulu belum ada Google, belum ada YouTube, belum ada telepon. Maka kalau ngecek hadis nggak bisa pakai telepon, nggak bisa pakai Google. Dulu kalau mau ngecek hadis harus melakukan perjalanan manual, pakai onta, sampai kemana. Orang mengatakan saya dapat hadis dari fulan, harus dikejar. Fulannya negeri mana harus dikejar. Karena keterbatasan transportasi, karena dulu tidak ada taksi, nggak ada ojek online gitu ya, nggak ada pesawat. Nanti kalau saya sebut iklan lagi ya, iklan gratis. Maka beliau memilih untuk langsung menggunakan qiyas. Qiyas itu membandingkan sisi persamaan antara dua hal yang ada dalam syariah dengan hal baru. Apa persamaannya? Jika sama maka hukumnya sama. Gitu. Disebut qiyas. Contohnya, bolehkah zakat fitrah pakai fulus atau yang senilai dengan makanan? Kalau dulu nggak ada beras juga kan di situ. Yang senilai dengan gandum dan kurma. Apa kata beliau? Boleh. Beliau mengatakan di zaman itu kalau ada orang mengatakan berzakat fitrah pakai dinar, dirham, pakai fulus, itu dianggap orang sesat. Tapi Abu Hanifah, dia kan ditawarin jadi hakim agung, nolak sampai disiksa. Milih jadi apa? Jadi pedagang kelontong. Jadi punya minimarket sendiri, buka toko di pasar, dan beliau jadi pedagang. Karena beliau praktisi ekonomi, praktisi dagang, praktisi bisnis tradisional, beliau melihat kebutuhan ekonomi mikro itu terlihat jelas. Apa kata beliau? Orang itu lebih butuh fuluskah, dinar dirhamkah daripada makanan. Ya udah kalau gitu kasih aja yang senilai dengan apa yang ada dari gandum. Berarti pakai fulus dong. Kalimat ini nyebar kemana-mana, tidak ada satu ahli hadis pun yang berani mengikutinya. Akhirnya Hammad bin Zaid karena dapat kabar, yang dia dapat kabarkannya apa? Abu Hanifah main-main sama hadis. Tapi apakah Abu Hanifah main-main sama hadis? Enggak. Ini bayangkan selevel Hammad bin Zaid kena hoax. Pada ulama ahli hadis loh ya, nggak pernah ketemu. Apa kata Hammad? Itu Abu Hanifah musuh Allah karena dia telah menjadi teman iblis melakukan qiyas. Yang pertama melakukan qiyas adalah iblis. Lalu nggak lama berapa itu tahun 150 Hammad bin Zaid dengar Imam Abu Hanifah wafat. Apa kata dia? Taharatil ardu danasataha. Bumi telah mensucikan kotorannya. Dianggap Abu Hanifah itu najis. Bayangkan, dulu ada loh ya. Tapi seandainya Imam Hammad bin Zaid tahu kondisi Abu Hanifah, dia nggak akan ngomong gitu, ya kan? Sekarang semua lembaga zakat, baik yang temporal di masjid ini ataupun yang resmi, ada 11 lebih yang resmi ya dari negara. Jangankan fulus, e-commerce ya, pakai gesek, pakai apa lagi nih? Transfer online, OVO,
Atau iklan lagi deh. Nah, bayangkan teman-teman, kata-kata Abu Hanifah baru relevan setelah tahun 1330-an sampai ke sini. Waktu saya kecil, guru-guru saya masih bilang nggak boleh bid'ah. Sekarang kita nggak bisa tolak, ya nggak boleh, nggak bisa tolak malah ya. Nah ini disebut mazhab. Maka dalam mazhab ketika berbeda bukan beda Islam, dia cuma beda faham. Nah, maka bedakan Islam dengan pemahaman terhadap Islam itu beda. Beda ya. Pemahaman saya terhadap Islam itu belum tentu suci, tapi Islam itu suci. Al-Quran itu suci, tapi penafsiran saya terhadap Al-Quran belum tentu suci. Nah, sekarang banyak orang naruh pemahamannya sesuci ayat. Akhirnya kalau beda sama dia, beda sama ayat. Siapa yang beda sama dia, berarti sesat. Nah, ini permasalahannya. Beda sama fikih saya, berarti beda Islamnya sama saya. Nah, ini yang nggak bener. Contoh kasus, ada berapa ustadz gagal faham mengatakan kunut bid'ah, tidak boleh. Ini mau dia mazhabnya apa saja, kunut itu orang sudah tahu. Ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang mendhaifkan hadisnya. Kalau kita dhaifkan selesai, nggak usah kunut. Tapi jangan salahkan, kenapa? Hadis itu dari Nabi. Tetapi kualitas sahih tidak sahih bukan urusan Nabi, itu urusan ahli hadis. Itu pemahaman ahli hadis. Kalau pemahaman ahli hadis bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Nah, kalau ada orang nggak kunut, saya biasa kunut misalnya. Apakah saya katakan, oh Islam saya beda sama dia? Atau sebaliknya, saya membid'ahkan kunut. Terus ada imam kunut. Dalam hati kalau siap subuh tuh kesel. Imam ahli bid'ah. Imam ahli bid'ah. Tangan nggak diangkat. Merasa paling alim. Saya sunnah. Imam bid'ah. Hati-hati. Itu sholat jamaahnya udah hilang. Jamaah itu ngikutin imam. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan supaya diikuti. Kalau nggak ngangkat tangan boleh, tapi niatkan mengikuti imam. Kan doa nggak mesti ikut ngangkat tangan tuh. Contohnya kita kalau Rabbil Fili ngangkat tangan nggak? Nggak kan? Duduk antara dua sujud, angkat tangan nggak? Rabbil Fili ampuni aku ya Allah ampuni. Nggak tangan kok. Doa kunut juga nggak mesti ngangkat tangan. Tapi kalau ngangkat tangan jangan ngerasa lebih alim. Nah, persoalan saya dulu, kalau dulu saya nggak ngangkat tangan, saya merasa lebih alim dari imam, itu Pak, masalah saya dulu. Ya, alim bid'ah jadi imam. Ada perasaan begitu. Oh ternyata al-Islam yang melahirkan ilmu fikih luas, sangat luas sekali. Nah ini, jadi kalau saya menaruh pemahaman saya sama dengan al-Islam, maka kalau orang beda faham sama saya, beda Islam. Oke, ini bagian akhir. Al-Islam melahirkan fikih ibadah, itu tadi ya, mazhab itu udah beda-beda. Melahirkan namanya ilmu muamalat. Muamalat nanti ada persoalan baru di negeri kita, bank, ya, macam-macam ya, Oppo itu masuk tuh ya, Gojek, GoFood, apalagi, bla bla bla. Kemudian yang terakhir apa? Apa yang terakhir? Tahu nggak? As-siyasah, politik. Jika beda cara sholat bukan beda al-Islam, apalagi beda politik. Ya, Nabi pernah bilang nggak kamu harus coblos 02 atau 01? Ada hadisnya nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Ustadz, saya dapat mimpi. Oke, itu mimpi kamu. Saya juga punya mimpi lain. Maka jika dalam bab amal ibadah saja boleh beda, apalagi dalam bab berpolitik. Ini kita sudah diadu-adu, pinter kan tim suksesnya? Nih coba lihat, supaya kita sadar Pak. Pertama yang diadu ulama habaib dengan ulama dan habaib. Ya kan? Pertama diadu, terus. Akhirnya muncullah ulama versi ini, ulama versi ini. Saya baru sadar kemarin Pak. Ya, kita baru sadar kemarin.
Kok sekarang yang muncul di MK itu bukan ulama-ulama gitu? Kok cuma orang-orang hukum? Mana ulamanya? Mana jamaahnya? Kalau kopiah mah itu urusan lain ya. Kalau jenggot mah urusan lain. Kemana ulama yang dulu beradu-adu itu? Mana? Terus abis itu yang dadu umat. Ya, muncullah kemudian. Itu hebatnya tim sukses. Nggak tahu belajar ke siapa tuh ya, tim suksesnya. Kayaknya belajar ke tim suksesnya Donald Trump kali ya. Karena isu yang dipakai di Amerika adalah isu agama. Isu agama dan ras. Isu agama plus ras. Habis itu yang diadu apa lagi? Ulama sama ulama, Habib sama Habib. Habis itu umat sama umat. Baru deh ya. Ya TNI, waduh kacau. Kemudian baru puncaknya pemilihan umum. Sekarang udah habis pelurunya, sisa peluru paling akhir. Tim hukum. Puncaknya di situ. Kita kalau paham, coba keluar sebentar dari perdebatan politik, kita akan lega. Coba keluar sedikit sebentar saja, kita akan lega, Pak. Kalau kita masih debat di situ, pikiran ini akan tersiksa. Nggak bisa menerima kenyataan. Ya, Bapak Saudara, karena Allah, jika dalam bab ibadah bisa beda, bukan beda Islam, bukan beda agama, apalagi dalam bab muamalat, apalagi dalam bab politik ya. Imam Juwaini mengatakan jika dalam ibadah bisa beda cara, apalagi dalam bab muamalat, apalagi dalam bab politik. Dalam kitab Ghiyasul Umam ya. Cukup? Jam berapa kita masuk isyanya? Belum sampai ihsan ketemu. Waktunya belum, udah tinggal mepet nih Pak, cuma 7 menit lagi nih. Nah, jadi maaf Pak, ya. Jadi setelah kita isya dulu, setelah itu kita kalau bisa lanjut untuk bisa tanya jawab. Ya. Boleh ya. Lanjut lagi Pak ya. Oke. Lalu ada al-iman. Kalau tadi melahirkan mazhab Syafi'i, Maliki, belakangan muncul Jemaat Tabligh, muncul Salafi, muncul kalau Indonesia NU, Muhammadiyah, Persis, itu bagian dari al-Islam. Bagian dari al-Islam. Yang kedua, al-iman melahirkan aliran-aliran akidah, kepercayaan. Maka muncullah ahlus sunnah. Muncullah ahli bid'ah. Ada bid'ah dalam fikih, ada bid'ah dalam akidah. Itu beda kelompok. Bid'ah dalam akidah muncul ada kelompok Syiah. Syiah ini pemuja Ali, keluarga Ali, tapi menghujat istri Nabi Aisyah, sahabat-sahabat Nabi. Ya, mereka mengira dengan begitu bisa mencintai Ali, ternyata enggak. Kenapa? Karena keturunan Ali menikah dengan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Ja'far As-Sadiq. Itu dia mengatakan, auladani Abu Bakar marratain. Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dari dua moyang. Itu siapa yang ngomong? Ja'far As-Sadiq, karena ibunya, uminya ternyata keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Mustahil kalau Syiah itu mengatakan Abu Bakar pengkhianat, Aisyah pengkhianat, mustahil dia benar. Mustahil Imam Ja'far As-Sadiq ini ada di dunia karena ibunya keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, muncul aliran akidah. Nah, beda sama fikih. Di fikih beda, itu rahmat. Tapi di dalam akidah beda, itu bisa menjadi aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang. Namun di Ahlus Sunnah ada perbedaan sistem. Jadi di Ahlus Sunnah ada manhaj akidah. Muncullah dulu akidah Ahlus Sunnah, manhaj Imam Asy'ari, manhaj Imam Abu Mansur Al-Maturidi, manhaj Imam Tahawi. Tiga ini warisan ulama salaf. Salafi belum ada, ya. Muhammadiyah NU belum ada, Pak. Jamaah Tabligh belum ada, ya. Persis belum ada, nggak ada apa-apanya itu. Dimunculin nanti. Dulu yang ada cuma apa? Asy'ariyah, Tahawiyah. Nah, yang paling tua itu Tahawi. Lalu Maturidi. Mereka bertiga tidak pernah bertemu dalam riwayatnya, tapi hidup semasa. Akidahnya kok sama. Ternyata masing-masing mereka punya sanad, silsilah ke Nabi. Silsilahnya silsilah ilmu. Contoh, Imam Asy'ari berguru kepada Imam Zakaria As-Saji. Imam As-Saji berguru ke
murid-murid Imam Syafi'i. Siapa aja itu? Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani. Terus banyak ulama, mereka murid Imam Syafi'i. Syafi'i berguru ke Imam Malik, Malik dari Ibnu Umar, dan Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Tahawi sama, berguru ke murid-murid Imam Syafi'i, lebih tua. Dia langsung berguru ke Imam Muzani. Muzani ini salah satu murid terbaik Imam Syafi'i. Terus sampai ke atas sama. Imam Abu Mansur Maturidi nanti lewat jalur Abu Hanifah. Terus ketemu kepada Rasulullah SAW. Ini yang disebut silsilah. Maka mengaku ajaran saya, ajaran Nabi, ajaran saya, ajaran sahabat, ajaran tabi'in, ajaran salaf, buktikan dengan sanad. Gak usah ngaku. Mana sanad? Maka kami dari dulu di pesantren, di kampus-kampus, setiap kajian kitab, kajian sesuatu, kita bacain silsilah, Pak. Dari dulu ulama salafus saleh mengatakan fi kulli dzikri sholihin tanzilur rahmah. Setiap disebut nama-nama orang soleh dan puncak kesolehan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah dengan menyebut nama orang soleh. Bukan dengan mengatakan hadis riwayat Muslim. Gak cukup. Kenapa? Imam Muslim punya guru yang menghubungkan dia dengan Nabi. Ustadz gak usah ikut mazhab, langsung aja ke Imam Bukhari. Bukhari itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Makanya nama beliau masuk ke mazhab Syafi'iyah sama mazhab Hanbali. Gak bisa lepas, Pak, dari mazhab. Nah ini perdebatan-perdebatan di sini. Jadi kalau mau ahli sunnah ini tiga ini nanti, Pak. Ya. Di luar itu kita ragukan. Salafi di mana? Nanti ketemu nanti. Jamaah tabligh di mana? Nanti ketemu. NU di mana? Ketemu nanti. Muhammadiyah persis ketemu, tenang aja, ketemu. Yang nggak ketemu dari tiga itu Syiah tuh nggak ketemu tuh. Ya, liberal tuh nggak ada di situ. Ya, ekstremis, teroris nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Pluralis apalagi ya, salam ya. Dan yang terakhir, Nabi menjelaskan al-ihsan. Al-ihsan ternyata bukan mazhab. Al-ihsan itu dari puncak. Tapi untuk mencapai ke sana, itu juga perlu cara. Nah, Al-ihsan melahirkan ilmu yang populer di kalangan orang dengan tazkiyatun nafs, muhasabah, tasawuf, sampai Buya Hamka nulis tasawuf modern. Tahu? Tahu Buya Hamka? Ya, tasawuf modern. Sekarang orang kayaknya gengsi nyebut tasawuf. Saya katakan, tasawuf warisan ulama salafus saleh. Tahu dari mana? Baca kitab Hilyatul Auliya, ditulis oleh ahli hadis Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani, itu imam salafus saleh juga. Ya, mewarisi ilmu salafus saleh. Walaupun dia belakangan wafatnya, tapi ilmunya ilmu salafus saleh. Dia mulai imam tasawuf itu dimulai setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu aneh gak tuh? Berarti tazkiyatun nufus, muhasabah, zikir-zikir, itu warisan tarekat sufi, namanya tarekat sufi. Jadi jika di fikih ada mazhab, maka dalam ihsan ada tarekat. Maka muncullah tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, Tijaniyah. Namun ingat, sebagaimana di mazhab ada penyimpangan, ada fanatisme, di tarekat nanti juga ketemu. Maka ada tarekat yang sesat, ada. Ada, Pak, saya ketemu kok. Banyak ya. Bapak saudara karena Allah, itu baru sedikit, Pak. Jadi kalau ingin belajar al-Islam, mesti lewat mazhab. Kalau ingin belajar akidah, ahlus sunnah. Kalau ingin belajar al-ihsan, mesti bertazkiyatun nufus, bertasawuf, atau bertarekat. Kalau enggak lengkap. Jadi al-Islam sepertiga, al-iman sepertiga, al-ihsan sepertiga. Siapa yang cuma ngambil sebagian, berarti agamanya belum sempurna. Mari kita sempurnakan ajaran ini. Maka kurikulum masjid ini harus kurikulum 3 kajian itu. Jangan fokus cuma di fikih, atau fokus cuma di akidah, atau fokus cuma di tasawuf. Kalau tasawuf nanti jadi liberal semua, Pak. Baik, kita cukupkan kajian. Kalau mau tanya jawab nanti tafadhol, mungkin ada sekitar 25 menit atau 15 menit setelah Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Saudara yang melakukan Allah, mau ada tanya jawab? Ya. Ya, langsung beliau nih tanya jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, hormati mohon mengajak untuk bekal kita semua.
membekali kita semua mengenai masalah ihsan. Barangkali tidak terlalu mendalam, tapi poin-poin bagaimana amalan orang-orang ihsan itu sampai. Ya. Ihsan itu sama dengan Islam dan iman. Dia warisan dari Nabi. Maka imamnya Islam adalah Nabi, imamnya iman adalah Nabi, imamnya ihsan adalah Nabi. Oleh karena itu metodologinya, metode-metodenya, thariqah-thariqahnya, mazhab-mazhabnya, manhaj-manhajnya mesti ngikutin ke Nabi SAW. Namun amalan Nabi itu, kan hadis itu acak. Walaupun ada bab-babnya, hadis itu tetap acak. Maka Al-Quran kan juga ditulis acak. Bukan berarti nggak sistematis, itu justru mukjizatnya. Biar orang nggak bosan. Karena Al-Quran bukan diktat, tapi dia hudan. Baca Quran tuh kayak jalan-jalan. Habis ini pindah ini, balik lagi ini terus, dan itu nikmat sekali. Hadis juga mirip. Oleh karena itu memahami al-Islam nggak bisa langsung pakai Quran. Harus punya metodologi memahami Quran. Memahami al-iman harus punya metodologi nggak bisa langsung ke Quran, ada metodenya. Ini yang ditolak oleh teman-teman kita sekarang, ya nggak usah bermazhab, ya salam langsung aja ke Bukhari, langsung aja ke Muslim. Dia nggak tahu Bukhari Muslim itu bermazhab, bermanhaj, bahkan dalam teori hadis. Sahih menurut Bukhari itu beda mazhab dengan sahih menurut Muslim tuh. Mau dijelaskan nanti jadi problem lagi, pusing lagi nanti ya. Apa bedanya, di mana bedanya? Kemudian begitu juga al-ihsan. Ihsan itu Nabi. Ketemu di Sahih Bukhari, ketemu di Quran, ketemu di mana-mana, namun itu acak. Siapa yang paling mengenal ini? Bukan orang yang baca Quran dan baca Sahih Bukhari Muslim, enggak. Baca doang enggak yaminan. Jadi kalau ada orang bilang, ayo kita kembali Quran sunnah dengan membaca, nggak cukup. Nggak cukup. Di Quran sudah dikasih rule-nya. Thariqahnya dikasih di Quran. Apa thariqahnya di Quran? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi pertanyaan Bapak sudah pas. Bertanyalah, belajarlah, ambillah ilmu al-Islam, al-iman, al-ihsan dari ahli dzikr. Ahli dzikr itu ahli al-Islam, ahli al-iman, ahli al-ihsan tadi. Ahli fikih, ahli akidah, ahli tasawuf. 2, 3 ya. Jadi aneh kalau ada ustadz ditanya tentang satu hal dia nggak pakar. Ini 3 ini ada orang yang mengerti semua, menjalani semua, ada orang yang cuma dia sepertiga aja. Maka di sini ada spesialisasi. Bagaimana cara supaya orang jadi dokter spesialis berapa tahun? 10 tahun, ditambah dokter umum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lah ya sama koas-koasnya. Spesialisnya sekitar 4 tahun, ya 10 tahun, 11 tahun lah. Itu kalau mau jadi gurunya. Tapi kalau mau jadi pengamalnya nggak perlu bertahun-tahun. Coba kita lihat. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai sholat, namanya Ibn Malik ya. Malik Ibn al-Hurais ya. Apa kata dia? Saya dan para sahabat-sahabat saya belajar kepada Nabi 20 hari, nginep di masjid. Karena masjid Nabi itu pesantrennya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mau belajar al-Islam, al-iman, al-ihsan. Gimana caranya? Langsung praktek. Bukan pengajian. Ini pengajian cuma pengantar. Gimana untuk mendapatkan, kalau fikih harus ada praktek gak? Umur berapa kita baru lancar sholat? Mulai belajar dari TK, kelas 6 SD masih sikut-sikutan sama teman. Belum tahu rahasia fikih. Itu baru sholat fikih. 6 tahun belum beres sholatnya. Belajar akidah. Nah, nanti kalau mau Ustaz Tengku belajar akidah. Dulu sering ngomong akidah tuh ya.
kritik-kritiknya terhadap aliran-aliran itu banyak. Enggak, ditanya-tanya beliau tuh. Beliau orang lama tuh di bidang itu ya. Katanya mau terusin sama Tengku. Terus kalau gimana dengan ihsan, tasawuf atau tazkiyatun nufus? Enggak ada yang instan. Enggak ada yang instan. Dan ternyata ayat-ayat yang pertama turun bukan al-Islam. Bukan al-Islam, tapi al-ihsan dan al-iman. Ayat pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat ihsan, Pak. Bacalah dengan nama Rabbmu, penciptamu yang menciptakan. Siapa yang menciptakanmu? Allah. Maka di situ ada zikrullah. Maka ada namanya zikru ismil jalalah. Zikir menyebut nama Allah. Allah. Allah, enggak bid'ah. Itu dalilnya. Kan beberapa orang bilang ini bid'ah, zikir Allah, Allah bid'ah. Karena Allah, Allah bukan sebuah kalimat. Dia lupa ayat pertama turun perintahnya itu. Jadi cara gampang ihsan, Pak, cari orang ahli zikir Allah, Allah, Pak. Itu caranya ya. Bapak nggak percaya juga, ayat kedua turun, surat kedua turun, Al-Muzammil. Ada yang mengatakan Al-Muddathir, tergantung ahli tafsirnya mana. Saya lebih cenderung ke Al-Muzammil. Ayat ihsan, coba lihat. Wahai orang-orang yang berselimut. Perintahnya Pak, qumil laila illa qalila. Ini ihsan atau fikih biasa? Bangunlah malam hari sepenuhnya, setengahnya, separohnya, sedikitnya, terserah deh. Yang penting tetap ada. Maka tips kedua, Bapak kalau mau ihsan, qiyamul lail. Walaupun sebentar. Oleh karena itu Nabi mengatakan kalau mau mendapat cinta Allah Ta'ala, autiru walau biraka'ah. Witirlah walaupun satu rakaat. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil witir, mencintai orang yang sholatnya ganjil. Mau dapat cinta Allah malam ini? Mau dapat cinta Allah tiap malam? Kalau sudah lewat 40 hari selalu menjaga witir, itu cinta Allah sudah jatuh. Kenapa? Kita cek. Nabi Musa berapa lama di Tur Sina? 40 hari. Nabi Yunus berapa malam di perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujudnya? Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak riwayat, saya ngambil yang arba'ina lailan, 40 malam. Nabi Muhammad SAW berkhalwat, bertahanus di Gua Hira berapa hari? 40-an hari. Itu. Ternyata penciptaan kita ditiup hari ke-40-an, bukan 40 kali 3. Maka orang yang istiqomah beramal 40 hari, dia lahir sebagai makhluk baru, manusia fitrah yang baru. Dia akan menjadi manusia yang bercahaya, yang cahaya baru. Walaupun mukanya nggak berubah, tapi cahaya mukanya akan berubah. Ini yang disebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, apa arti sima? Alamat, tanda-tanda kecerahan ada di wajah mereka, bekas sujud. Bekas sujud itu bukan hanya jidat hitam, itu jelas. Sujud itu apa? Sujud itu kepala di bawah tempat buang air besar. Di bawah nggak tuh? Tadi kita sujud, maka orang-orang yang sujud, wajahnya terlihat, Pak. Wajahnya betul-betul sejuk melihatnya. Nggak ada wajah keangkuhan. Yang ada cuma wajah kerendahan. Maka yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci engkau yang tinggi ya Allah, aku tidak. Maka orang-orang yang sujud, dia tidak sombong dengan gelarnya, dia tidak sombong dengan ilmunya, dia tidak sombong dengan jabatannya, dia tidak sombong dengan pencapaian-pencapaian duniawinya, apalagi pencapaian ukhrawinya. Apalagi udah ngaji kesekian, udah denger, enggak ada. Umar bin Abdul Aziz sholatnya 100 rakaat tiap hari. 100 rakaat, presiden loh ya. Itu khalifah. Bisa dibayar. Khalifah sibuk enggak? Ya, pengurus masjid sibuk belum puasa ya. Ya, ini Masya Allah, seorang Rais al-Balad, pemimpin negeri, pemimpin negara, sholat 100 rakaat tiap hari. Itu beliau ditanya, Umar bin Aziz, ente lebih mulia atau Muawiyah? Muawiyah akan diisukan.
Beliau ini kan perang sama Ali. Ali ini paling dekat ke Nabi, lebih dekat dari Muawiyah. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Debu yang menempel pada tubuh Muawiyah lebih mulia daripada sholatku yang 100 rakaat. Kenapa? Itu beliau memandang Rasul. Itu Muawiyah berjihad bersama Rasul. Adapun masalah politik itu urusan mereka. Politik jangankan Muawiyah sama Ali. Aisyah sama Ali aja perang. Aisyah istri Nabi, tidur sama Nabi. Nabi dikubur, itu dia tidur di kubur Nabi. Sampai kemudian Umar dikubur di sana, baru kemudian dia keluar. Ternyata kubur itu kena hukum fikih juga. Ya, nggak boleh perempuan buka jilbab di kubur yang bukan mahramnya tuh Aisyah tuh, fikih Aisyah Pak. Nggak ada kan fikih begitu sekarang. Orang-orang cuek aja, nggak pakai jilbab masuk ke kuburan umum. Ya nggak malu dia ya, nggak malu. Pakai jilbab dong minimal. Ya, yang bagi ibu-ibu, mbak-mbak itu. Ah, Bapak saudara makan Allah. Jadi itu baru 2 Bapak ya. Nanti Bapak turun ayatnya, ketemu lagi ayat ke-8-nya, mirip perintahnya. Kalau tadi Iqra, sekarang wazkuris rabbik. Sebut nama Rabbmu. Tadi cuma baca aja deh. Mau paham nggak paham, mau ada rasa nggak ada rasa. Sekarang wazkur. Ingat. Ternyata zikir tuh ingat nggak Pak Allah kayak gimana Pak? Ada ingat kayak gimana Allah? Di mana tinggalnya Allah? Rupanya Allah nggak ada, karena memang Allah tidak butuh rupa, tidak butuh tempat tinggal. Allah lah yang membuat rupa, Allah yang membuat tempat. Maka ditutup dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Surah Asy-Syura ayat 11. Tiada yang serupa dengannya. Maka ketika disebut Allah, Allah ya Allah, la ilaha illallah subhanallah, apapun zikirnya yang diiktikadkan adalah ya Allah, hanya Engkau yang tahu hakikatmu. Yang aku bisa bayangkan cuma kebaikan-kebaikanmu. Maka di Quran zikir yang paling banyak adalah mengingat nikmat, bukan mengingat zat. Nggak ada mengingat zat, apalagi nggak sifat, nggak kuat. Jadi jangan bayangin Allah di mana. Ya, wajahnya langsung berubah Pak. Siapa yang bayangin Allah di mana, saya langsung lihat wajahnya tuh udah aneh. Ya, tuh saya bisa lihat Pak. Ini bukan ilmu kebatinan, enggak. Itu di psikologi sudah ada. Orang yang meyakini Allah bertempat, langsung wajahnya berubah. Ada kelelahan di wajah ini. Coba. Orang pembohong kan kelihatan di ilmu itu, ya, di psikologi. Ketemu Pak. Orang jujur ada. Orang garis gini hidungnya itu udah. Orang main upil sama orang bohong kan beda. Ya kan? Beda gimmick wajahnya dan tangannya. Jadi sederhananya gitu, Pak. Pertama, cari ahli wazkurisma rabbika. Cari ahli Iqra bismi rabbik. Cari ahli qumil laila illa qalila. Cari ahli zikir, cari ahli tahajud, cari orang-orang ini, dan mereka biasanya punya silsilah kepada Nabi. Bukan silsilah biologis, tapi silsilah cara salat Nabi. Silsilah cara zikir Nabi. Bukan mengatakan, ini hadis fulan. Oh, itu biasa. Itu siapa aja bisa ngomong. Ya? Gitu Pak, tafadhol. Masih? Udah jam 8 kurang 14. Oke. Satu lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Demas. Ya, silakan Pak. Tadi Pak Ustadz mengumumkan ending di MK bisa ada selamat namanya ya. Ya. Nah itu gimana Allah maunya apa sih gitu ya? Ya. Terima kasih. Saya juga lagi nunggu Pak Allah maunya apa sih? Yang pasti wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, itu jawabannya. Tidaklah kamu berkehendak kecuali itu kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah. Saya nggak bocorin rahasia langit karena saya bukan ahli langit. Saya cuma kasih wirid aja Pak. Wirid tiap pagi yang Nabi ajarkan, orang yang baca ini bahagia. Orang yang baca ini dia pasti masuk surga. Nabi mengatakan begitu. Zikirnya sudah biasa kita baca, tapi kita tidak tahu rahasianya. Apa itu? Raditu billahi Rabbah. Rabb, kata Rabb itu rahasianya luar biasa. Raditu, ya Allah aku rela, aku terima. Billah, dengan apa saja yang Allah tentukan sebagai Rabb. Apa Rabb? Yang maha mencipta,
yang maha mengurus, yang maha menentukan. Sebelum kita lahir Allah sudah tahu siapa yang bakal jadi presiden. Ya kan? Maka kita katakan, ya Rabb, aku sudah nyoblos, aku sudah menyumbangkan apa yang seharusnya menurutku benar. Mungkin menurut engkau belum tentu benar. Tapi apapun yang terjadi, bantu aku ya Allah untuk ridha dengan kehendakmu. Itu Pak, coba. Jadi baca raditu billahi robba, jangan cari angka, tapi nikmati. Raditu billahi robba, ya Allah, aku sekarang saat ini dari ujung rambut, mata, telinga, lidah, dada, kaki, semuanya meridhai kehendakmu. Aku terima kehendakmu. Bapak punya sakit, coba katakan, wahai sakitku, aku ridho, kamu nempel, jika itu ridho Allah. Tapi jika Allah tidak ridho, cepat-cepat kamu pergi. Insya Allah pergi Pak. Ya, udah banyak yang mengamalkan ini ya. Nabi Ayub itu, kan ditanya sama istrinya. Istri yang terakhir, jadi istri yang pertama dan terakhir, kan istrinya banyak. Karena beliau sudah sakit kulit, ya ditinggalin sama semua istrinya, sih salah satu istri. Beliau di syariat Nabi Ayub tidak boleh motong rambut. Tapi karena semua aset, kan Nabi Ayub ini kaya, semua asetnya sudah habis, dijual-jualin semua untuk ngobatin 7 tahun, 7 bulan lebih beliau sakit. Di riwayat Imam Ibnu Katsir dikatakan lebih dari 7 tahun, wallahu alam ya, mana yang benar karena riwayatnya Israiliyat semua. Lalu apa yang dikatakan? Ada orang butuh rambut, maka dijual rambutnya, dibotakin rambutnya. Maka beliau marahnya bukan main. Kenapa? Dalam syariat Nabi Ayub, rambut bagian dari yang tidak boleh dipotong. Gitu yang kita pahami. Akhirnya diusir. Bahkan dia bernazar akan mukul sekian kali. Ada riwayat menyebutkan 300 kali. Nah, maka di situ apa yang membuat dia mengusir istrinya? Bukan hanya rambutnya, tapi pertanyaan istrinya. Wahai suamiku, engkau kan Nabi Allah. Ya. Nabi doanya kan mustajab. Nabi doanya mustajab. Ternyata tidak semua orang yang punya doa mustajab minta suka-suka dia. Nah, ini rahasia Nabi Ayub nih. Terus mau apa? Hei suamiku, mintalah kepada Allah sembuh. Oh, di situ itu puncak kemarahannya. Apa jawaban beliau? Wahai istriku, aku ratusan tahun sehat, baru dikasih sakit 7 tahun. Malu. Nah, ternyata rahasia orang-orang yang doanya mustajab itu adalah dia punya makom, namanya makom malu. Maka dia hanya minta kalau pantas diminta. Ini rahasia orang yang doanya mustajab. Kalau kita kan main minta-minta aja karena nggak pantas. Ya, jadi pantaskan diri baru minta. Pantaskan diri baru minta. Jangan-jangan kita belum pantas Pak berdoa selama ini. Jangan-jangan doa kita kurang tembus selama ini. Jangan-jangan doa-doa politik kita tidak tembus ke langit sana. Jangan-jangan. Saya udah pikir-pikir apa ya. Jangan-jangan itu. Ya. Dan Allah menghendaki yang lain. Nah ini diamalkan. Raditu billahi robba. Yang berikutnya kita sudah hafal kan, wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pertama itu inti. Saya kalau mulai pagi dengan baca itu, hari bahagia terus. Ternyata bahagia itu di sini, bukan di dompet yang tebel, di ATM yang berat. Bukan, tapi di hati yang berat. Maka orang-orang yang baca doa ini kolbunya sudah berat dengan nama Allah. Mulai tiap pagi, tiap sore. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan sore, mati, dakhal jannah. Pasti masuk surga. Mampir ke neraka enggak? Masa kalau Allah sudah ridho masuk neraka? Gitu. Kalau mampir-mampir sebentar mungkin mampir di atasnya, iya. Kan di Quran disebutkan surah Az-Zumar, wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti melewati atasnya neraka, pasti. Jadi kembali yang kata tadi Pak, saya enggak ahli politik. Saya S1 sampai S3-nya enggak pernah kuliah politik. Maka mengamalkan ayat Al-Qur'an, wala taqafu ma laysa laka bi'ilm, surah Isra, jangan kamu bicarakan yang kamu tidak ahli. Ustadz itu tidak ahli semua hal. Ustadz itu ahli zikir, mungkin ahli fatwa sebagian, ahli qalbu sebagian, tapi untuk politik enggak. Bapak coba lihat Aisyah kurang pintar apa?
ketika berpolitik gagal. Yang menang Ali. Ali kurang hebat apa? Semua keilmuan dan mazhab-mazhab, torikot-torikot, dan semua ajaran-ajaran akidah, Ahlus Sunnah, Syiah, bahkan semuanya itu mengklaim dirinya pengikut Ali. Coba cek, Ahlus Sunnah jaliatnya Ali, Syiah lewat Ali, Mu'tazilah lewat Ali semua, torikot-torikot Sufi Ali lagi, mazhab-mazhab fikih Ali lagi. Malik berguru juga ke Ja'far As-Shadiq, Ja'far As-Shadiq keturunan Ali. Imam Syafi'i berguru ke Malik. Maka ilmunya keturunan Nabi ada semua di mazhab, di akidah, dan di thariqah. Semuanya ada. Bukan berarti itu Syiah. Ya? Bukan. Jadi pinter dia dalam sesuatu bukan dari pinter dalam bab yang lain. Dan sepaham saya beberapa waktu ini, politik itu lebih ribet dari ilmu kedokteran. Ya. Oleh karena itu, jangankan dokter jangankan politisi sama politisi, dokter sama dokter sama satu kasusnya bisa beda. Ya kan? Maka saya memilih tawakuf. Tawakuf itu tidak banyak komentar dalam bab politik. Khawatir kalau yang saya komentarkan salah dan dihisab oleh Allah Ta'ala. Bukan Ustadz penakut, saya takut kepada Allah, bukan takut ke kamu. Ya, ada yang nanya gitu, Pak. Ustadz penakut? Iya, saya takut kepada Allah, bukan ke kamu. Kamu siapa? Saya nggak takut. Saya takut cuma kepada Allah. Khawatir. Kata-kata ulama ini kan bisa jadi bumerang. Ya? Bisa bikin umat benar, damai, bisa bikin umat rusuh. Hati-hati, lisan ini. Dihisap semua Pak nanti. Sekarang kan lisannya udah ganti. Pakai ini ya. Kalau nanti tunjukin begini, ada mereknya lagi ya. Ini dihisap semua nanti. Postingan kita, repost kita, dihisap semuanya. Maka saya sudah puasa repost. Ngeposting ulang, udah takut. Nah, itu ditanya semua Pak. Ya? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya ditanya. Jadi saya kajiannya dulu senangnya kajian hadis, kajian akidah. Sekarang lebih senangnya kajian ihsan Pak. Ya. Nanti kalau mau kita lanjutkan kajiannya kajian ihsan, tapi saya bisanya cuma Jumat pertama. Ya. Kalau emang mau diteruskan Jumat pertama, tapi kalau ustadz yang Jumat pertama nggak bisa pindah, kita cari di waktu lain aja di tahun berikutnya ya. Semoga kajian ini bermanfaat, semoga hati kita tambah dekat sesama kita, tambah husnuzon dengan orang lain yang beda faham, tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.